Ya, kembali lagi dalam diskusi akhir pekan titik temu. Ya, ini kita sudah berada di penghujung acara. Saya ingin mendapat penjelasan dari hasil survei algoritma Mas Pange. Apakah calon presiden yang diusung oleh koalisi atau partai tertentu itu punya efek elektabilitas bagi partai itu? Oke. Gitu. Ya, ini yang kita sering bilang kotel efek, ya. efek ekor jas. Betul. Jadi pilihan capres yang diusung apakah akan mempengaruhi hasil suara? Ya, betul. Ini. Dan kalau kita dari hasil survei ini sangat tinggi pengaruhnya, Bang. Oh, sangat gitu ya? tinggi pengaruhnya. Ini kita juga berpijak dulu pada apakah pilihan partai politik dari tadi kan kita lihat nih hasilnya PDIP 22 terus Gerindra berapa segala macam, itu apakah pilihan itu sudah fix atau belum? Nah, 54,5% mengatakan masih bisa berubah dan 35,6% belum sudah fix. Jadi hanya sepertiga yang sudah fix. Nah, kalau kita lihat apa faktor yang bisa mengubah pilihan? Salah satunya adalah pilihan capres yang dipilih oleh si partai ini yang didukung. Oh. Jadi kalau dia dukung capres apa segala macam, itu pemilih ini bisa mendukung atau malah menghukum partai itu dengan tidak memilih partai itu kalau nggak cocok pilihan capresnya sama pilihan si pendukung partai politiknya. Oke, artinya gini, sudah dikonfirmasi melalui survei bahwa partai yang mendukung calon presiden tertentu itu punya dampak terhadap elektabilitas partai. Ya, bisa dampak pilihan tambahan suara atau malah berkurang. Oh gitu ya? Kenapa berkurang? Kalau nggak cocok pilihan capresnya nih nggak cocok nih. Misalnya PDIP jelas milih Ganjar nih. Tapi kan masih udah ada nih P3, ada mungkin koalisi atau misalnya di koalisinya Anies nih ada Demokrat, ada PKS, ada Nasdem gitu. Nah itu kalau pilihan capresnya nggak sesuai sama pilihan pendukung partainya itu bisa jadi berkurang atau kalau sesuai bisa jadi nambah gitu. Oh gitu. Jadi dua-duanya, two ways lah. Oke. Satu persatu. PDIP mengusung Ganjar. Ya. Itu berapa dampak? Oke. Bagi PDIP dengan mendukung. Kalau dampak untuk berapa dampaknya itu akan sangat sulit, Bang, itu diukur karena kita harus secara khusus menanyakan kalau dukung Ganjar ada ini, kalau nggak dukung Ganjar akan berkurang. Itu tapi dikonfirmasi ini. Tapi kita bisa konfirmasi secara khusus. Kita membuat satu pertanyaan spesifiknya gini. Apakah pilihan parpol Anda itu mempertimbangkan atau enggak atau tidak pilihan capres yang dipilih oleh parpol yang Anda dukung? Nah, 63,6% dari responden kita dari 2009 responden itu mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan capres yang diusung oleh partainya. Capres yang diusung oleh partainya, dan hanya 20%, hanya 1/5 yang tidak mempertimbangkan. Jadi 1 dari 5 mempertimbangkan. Sisanya tuh nggak tahu, dan tapi tinggi sekali mempertimbangkan siapa yang diusung. Itu akan mempengaruhi pilihannya. Kita berikan juga pertanyaan turunannya nih. Apa pertanyaan turunannya? Jika partai politik tersebut yang Anda pilih nih, misal saya milih partai A gitu. Saya milih partai A. Saya punya calon presiden F gitu, misalnya calon presiden F gitu. Nah, si partai A nggak milih F. Berapa banyak yang akan mungkin berubah pilihan partainya, mengalihkan pilihan ke partai lain? Artinya kan ada partai lain juga nambah kalau dukung si presiden F ini. Itu sampai 23,3% itu mungkin beralih pilihan partai politiknya. Jadi lumayan nih, dengan kondisi yang masih volatile secara umum 54% itu mungkin berubah pilihan. Itu sangat tinggi, 23% itu bisa berubah pilihan kalau capresnya nggak cocok. Oke. Apakah ada pertanyaan? Misalnya begini. Apakah Anda setuju PDIP mengusung Ganjar jadi calon presiden? Pertanyaan spesifik itu kita belum ada. Nggak ada. Atau apakah Anda setuju Gerindra mengusung Prabowo Subianto? Atau begitu juga, apakah Anda setuju Nasdem mendukung Anies menjadi calon presiden? Pertanyaan khusus gitu seperti itu. Oh gitu. Nggak ada. Itu kalau sampai itu kita masukkan, ini contoh nih, Bang. Survei ini pertanyaan kita tuh sampai mungkin 80 pertanyaan. 80 pertanyaan itu panjang. Itu kalau itu total bisa 125, 150 nanti itu, Bang. Ya, karena itu penting sekali. Penting sekali memang, betul. Penting sekali untuk mengukur apakah pilihan elit partai itu sama dengan pilihan anggota partai, kan begitu. Kan ini bisa menjadi konfirmasi. Tapi yang pasti bahwa pilihan partai
terhadap calon presiden itu punya pengaruh terhadap efek bagi pilihan pemilih ya. Ya, betul. Oke, nah saya ke Prof dulu. Ya. Prof, dikonfirmasi bahwa memang betul ada efek yang disebut efek ekor jas itu betul ada. Nah, tapi bagaimana Anda melihat 3 pasang calon ini dan dampak bagi partainya masing-masing? Ya, kalau saya melihat memang ada dampak ya, di mana kesalahan bagi calon presiden memilih cawapresnya itu akan bisa menyebabkan bergesernya elektabilitas. Ya, itu poin yang pertama. Saya setuju tadi ke Bang Pange. Kemudian yang kedua, menurut saya memang harus mempertimbangkan dimensi-dimensi lain, ya. Jawa luar Jawa, ya. Nah, ini di figur-figur cawapres ini juga harus dilihat komposisi itu. Sehingga kalau kita lihat dari partai, ya carilah partai yang calon cawapres yang berbeda partai, ya, berbeda partai sehingga bisa mendukung ya elektabilitasnya. Saya kira itu ya. Ini untuk calon presidennya, Ya. Prof. Pertanyaan saya begini, menurut penilaian Prof, apakah PDIP mendukung Ganjar itu punya efek bagi PDIP? Jelas. Jelas ada. Jelas ada. Karena memang Ganjar kader PDIP, ya. Nah, ini saya kira pertimbangan tepat bagi PDIP mendukung Ganjar, ya. Karena tidak hanya kader partai, Ganjar juga pernah dipinang oleh partai yang lain. Nah, ini juga kelebihan Ganjar, ya. Misalnya ada yang sudah meliriknya Golkar, ya. Ini juga harus dipertimbangkan, Mbak. Sehingga keterwakilan partai itu juga akan berpengaruh, ya. Oke. Kalau Prabowo, apakah ada efek bagi Partai Gerindra? Saya kira jelas ada. Jelas ada. Jelas ada. Itu positif atau negatif menurut Prof? Efeknya positif ya. Positif. Artinya itu bisa mendukung untuk meningkatkan elektabilitas Gerindra. Iya. Oh begitu ya. Iya. Itu jelas. Jelas, kelihatan. ya, jelas. Mengapa Jadi begitu? konsistensi Gerindra tetap mendukung Prabowo itu suatu pilihan yang tepat, ya. Ya, karena ya katakanlah Prabowo pernah diusung Gerindra dan waktu melawan Jokowi itu juga seru, ya. Jadi artinya Gerindra itu partai yang konsisten ya terhadap pilihannya kepada Prabowo, ya. Nah, itu yang Oke, nah Anies Baswedan, menurut Prof, apakah tepat Nasdem mendukung Anies jadi calon presiden dan efek ekor jasnya itu kemana? Ke Nasdem kah, ke PKS kah, atau ke Demokrat? Kalau lihat di efek, ya Anies itu cenderung ke PKS, ya. Oh, oke. Nah, tetapi PKS ini kan ada upaya untuk memaksa ya kadernya jadi cawapres. Nah, inilah yang menurut saya akan menjadi benturan, ya benturan untuk bisa menambah suara. Ya. Makanya Anies bingung sekarang ya untuk bisa menentukan siapa yang menjadi cawapresnya, ya, untuk mengambil dari luar partai ya katakanlah Sandiaga, ya enggak. Itu juga akan menjadi masalah bagi ya dukungan partainya. Partainya juga bisa mempertimbangkan juga di dalam memberikan dukungan, ya kan? Oke. Jadi menurut Prof, efek ekor jas kalau Anies diusung oleh 3 partai itu lebih ke PKS. Sementara ke Nasdem itu relatif kecil. Demokrat kan masih timbang-timbang kalau misal cawapresnya AHY. Nah, ini yang dijual ya. Tapi sekali lagi ya ini juga akan menjadi benturan dengan partai yang 2 di dalam memberikan dukungan itu, PKS dan Nasdem. Oh, kalau ini ada kemungkinan ada benturan di PKS, ada benturan di Demokrat. Menurut analisis Prof, solid nggak nih 3 partai sampai mencalonkan Anies jadi calon presiden? Calon presiden. Nah, saya tidak mau berandai-andai ya, karena dinamika politik memang sangat cair dan itu bisa saja terjadi
pengalihkan dukungan. Kalau ya katakanlah ya kita berandai Demokrat tidak tidak direken. Ini juga dia hitung-hitung, ya, karena Demokrat juga perlu mempertimbangkan ya ke depannya, ya di dalam ya posisi partai, ya. Kalau ini berat dong buat Anies. Kalau dia mengakomodir AHY, nanti yang ngambek PKS. Betul. Kalau dia mengakomodir PKS, nanti Demokrat yang ngambek. Betul. Jadi seperti buah Inilah kegalauan seorang Anies ya di dalam memilih cawapres itu. Ya, pendengar RKN dimanapun Anda berada, demikian diskusi yang sangat menarik kita pada hari ini. Saya tidak menyimpulkan, tapi Anda bisa saksikan dialog lengkap kami melalui berbagai radio yang ada di daerah, dan juga bisa saksikan melalui channel YouTube kami RKN Media. Sampai ketemu lagi dalam diskusi titik temu berikutnya. Saya Sebastian Salang, produser acara ini Koko bersama Chris dan teman-teman yang lain mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.